Kita semua pasti pernah lah ya, punya niat baik, punya resolusi bagus, tapi kok rasanya berat banget gitu ya menjalankannya konsisten? Iya, betul. Apalagi kalau udah kebiasaan lama, atau ada tekanan dari lingkungan sekitar, kenapa sih seringnya gagal? Nah, mari kita coba bedah nih, pandangan Stephen Covey soal ini. Oke, hari ini kita coba gali lebih dalam bab 3, judulnya 3 resolusi. Ini dari bukunya Covey, Principle Centered Leadership. Di sini Covey ngebahas 3 komitmen mendasar gitu. 3 komitmen ya. Iya, yang menurut dia itu penting banget buat mubah kebiasaan yang udah nempel banget. Menarik, menarik. Jadi misi kita di diskusi kali ini kita mau bongkar inti dari 3 resolusi kunci itu ya, yang kata Covey jadi fondasi pengembangan diri sama pengaruh kita ke orang lain, dan peran akuntabilitas juga kan katanya penting. Gitu ya, karena kita jarang ngelaporin kemajuan kita ke orang lain. Oh, buat dapat feedback gitu. Iya, buat dapat umpan balik yang objektif. Tanpa akuntabilitas katanya gampang banget balik ke pola lama. Akuntabilitas ini, kata Covey, justru menumbuhkan apa yang dia sebut responsibility. Responsibility. Maksudnya? Kemampuan kita buat memilih respon secara sadar, jadi nggak cuma reaktif aja sama situasi. Oke. Jadi akuntabilitas itu kayak semacam jangkar ya, biar nggak gampang kebawa arus kebiasaan lama. Covey kan juga pakai analogi roket itu ya. Nah iya, analogi roket lepas landas butuh dorongan gede banget buat keluar dari gravitasi bumi. Sama kayak ngubah kebiasaan butuh daya ungkit kuat. Seringnya bukan cuma tekad doang. Tapi juga dari hubungan yang suportif, yang saling ngingetin soal tanggung jawab itu ya. Contoh klasiknya itu loh, pertempuran pikiran lawan kasur pas alarm bunyi pagi-pagi. Iya, pertarungan abadi itu. Tapi ini intinya bukan cuma soal bangun pagi aja kan? Kayaknya Covey mau bilang integritas itu mulainya dari janji paling kecil ke diri sendiri. Persis, janji yang ditepati pas nggak ada orang lihat. Itu fondasi kepercayaan ke diri sendiri. Jadi kemenangan kecil, kayak bangun tepat waktu itu ngasih semacam penguasaan diri gitu ya. Dan momentum? Betul. Sebaliknya, kalau kalah, misalnya mencet snooze terus, itu bisa micu rentetan negatif. Jadi buru-buru, nggak sabaran, gampang kesel. Covey nekenin banget ketidakmampuan ngendaliin dorongan dasar ini, intemperance istilahnya, itu ngerusak penilaian sama kebijaksanaan kita. Wah, serem juga ya efek jangka panjangnya. Ngikut ke kesehatan fisik juga loh. Iya ya. Dampaknya bisa jauh gitu ya dari satu keputusan kecil di pagi hari. Nah, kegagalan di ranah pribadi ini seringnya nyambung ke isu kedua ya, yang Covey angkat. Menundukkan kesombongan atau menghindari kepura-puraan. Tadi kan ada contoh mahasiswa itu. Iya, mahasiswa yang nanya pendapat Covey soal nilainya, bukan nilainya sendiri. Itu contoh bagus buat apa yang Covey sebut cermin sosial. Cermin sosial? Maksudnya kita ngelihat diri kita dari pantulan pendapat orang lain gitu. Kurang lebih gitu. Kalau kita terlalu bergantung sama validasi luar buat merasa berharga, kita jadi rapuh. Sibuk menuhin ekspektasi orang yang seringnya malah beda-beda arahnya. Tapi kan wajar nggak sih manusia butuh sedikit pengakuan atau validasi? Batasannya di mana sampai ini jadi kesombongan yang merusak menurut Covey? Batasannya itu pas sumber utama harga diri kita datangnya dari luar, bukan dari prinsip internal kita. Nah ini bikin kita kejebak main peran, pura-pura. Akibatnya, ya harga diri kita sendiri kegerus, respek orang lain juga hilang. Jadi bahaya ya kalau terlalu fokus ke citra? Covey bahkan bilang orang yang ambisius banget bisa sampai manipulasi orang terdekatnya cuma demi citra atau tujuan pribadi. Wah, ini langsung nyambung ke resolusi ketiga dong ya. Kuasai diri dulu sebelum melayani orang lain. Kan Covey bilang, sampai Anda bisa bilang, saya tuan atas diri saya, Anda nggak bisa bilang, saya pelayan Anda. Gitu kan? Melayani atau memimpin itu bakal gampang goyah kalau kita masih dikuasai nafsu marah, iri, malas. Akibatnya, janji gampang diingkari, resolusi dilupakan. Betul. Kepercayaan ke kemampuan diri sendiri juga jadi luntur. Kita jadi kayak budak dari kelemahan kita sendiri. Makanya, kunci pertumbuhan, kata Covey, ya belajar bikin dan nepatin janji. Dimulai dari janji ke diri sendiri. Disinilah penyangkalan diri jadi penting. Penyangkalan diri? Maksudnya kayak nolak godaan sesaat demi tujuan jangka panjang gitu. Misal, nahan nggak scroll medsos biar kerjaan kelar.
Bisa jadi contohnya gitu. Satu tindakan nyata penyangkalan diri demi prinsip atau tugas, itu jauh lebih bernilai daripada cuma niat atau doa tanpa aksi. Ini kayak latihan ngebangun otot karakter. Oke, jadi benang merahnya ketiga resolusi ini intinya soal bikin dan nepatin janji ke diri sendiri ya. Dimulai dari hal dasar kayak ngendali nafsu. Contoh kayak jaga pola makan atau olahraga, mungkin kelihatan sepele, tapi itu bukti kita bisa megang komitmen ke diri sendiri. Dan dampaknya bisa luas banget. Intinya, lupatin 3 resolusi universal ini, taklukkan nafsu, tundukkan kesombongan, kuasai diri, itu kayak katalisator pengembangan diri. Ini ngebangun fondasi karakter yang kokoh. Yang nantinya secara alami bakal ningkatin pengaruh positif kita ke orang lain, secara jangka panjang gitu ya. Betul, pengaruh yang langgeng, bukan cuma sesaat. Baik, jadi kalau dirangkum buat Anda nih, Covey nunjukin ada 3 area penting banget buat dikuasai. Pertama, kendalikan dorongan dan nafsu dasar Anda. Kedua, bebasin diri dari ketergantungan validasi luar dan kepura-puraan. Ketiga, capai penguasaan diri dulu. Ini syarat mutlak sebelum bisa efektif melayani atau memimpin. Dan relevansinya buat Anda adalah kemenangan pribadi ini kemampuan nepatin janji ke diri sendiri, sekecil apapun itu fondasi yang wajib ada sebelum Anda bisa meraih kemenangan publik. Maksudnya ya membangun hubungan sehat dan pengaruh yang awet. Tanpa fondasi internal ini, sukses di luar itu ya rapuh sementara aja. Covey kan menekankan pentingnya naklukin nafsu dasar dulu ya. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan buat refleksi Anda. Apa sih pertempuran pikiran lawan kasar versi Anda saat ini? Janji kecil apa ke diri sendiri yang kalau Anda tepati secara konsisten, Anda yakin bisa membuka pintu penguasaan diri yang lebih besar dalam hidup Anda? Coba direnungkan.